Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami kembali di mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang akuntansi simpanan mudharabah. Kita review dulu. Dulu kita pernah mempelajari tentang aktiva sama dengan pasiva. Ini seperti yang pernah kita pelajari di SMA ataupun di kuliah, di pelajaran atau di mata kuliah. Di persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu ada aset atau harta, pasiva itu ada liabilitas atau kewajiban atau utang, plus ekuitas atau modal. Nah, untuk akuntansi lembaga keuangan syariah ini ada khususnya, terkhusus pada tambahan dana syirkah temporer. Nah, di sini khasnya di situ. Jadi tidak lagi harta sama dengan utang plus modal, namun sekarang adalah harta sama dengan liabilitas plus dana syirkah temporer plus ekuitas. Ya, aset itu kan harta. Aktiva sama dengan pasiva. Jadi sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva. Itu untuk logika nanti dalam jurnal menjurnal transaksi yang berkaitan dengan simpanan mudharabah. Baik teman-teman, kita akan mengingat kembali instrumen apa saja yang ada dalam penghimpunan dana di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Ada giro, ada tabungan, dan ada deposito. Masih ingat masing-masingnya? Kalau giro apa? Giro yaitu simpanan yang bisa diambil dengan bilet, giro, cek, dan instrumen lainnya. Kemudian tabungan. Tabungan itu apa? Simpunan yang bisa diambil dengan kesepakatan tertentu. Atau kalau kemarin saya mencontohkan, di dompet kalian adakah ATM? Nah, kalau ada ATM itu contohnya untuk mengambil simpanan yang berupa tabungan. Dan yang ketiga ada deposito. Apa itu deposito? Simpanan yang bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Misalnya sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Tergantung akadnya seperti apa. Nah, ketiga ini biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Selanjutnya, alternatif mekanisme penghimpunan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu ada giro, ada tabungan, deposito. Nah, ini sudah ada peraturan yang mengaturnya. Giro itu bisa berupa menggunakan akad mudharabah dan wadiah, tabungan mudharabah dan wadiah, atau yang terakhir itu deposito hanya dengan mudharabah. Nah, karena kita fokusnya hari ini, pertemuan kali ini adalah mudharabah, maka kita fokuskan ke mudharabah saja. Baik, kita artikan dulu. Apa itu tabungan? Ya, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akuntansi tabungan mudharabah mengacu pada PSAK nomor 105. Nanti bisa dicari sendiri. Tabungan mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer, jadi dalam bentuk pasiva sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Dan pada akhir periode, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Untuk penambahan, transaksi apa saja yang dapat menambah tabungan mudharabah? Kalau teman-teman cermat yang sudah punya tabungan mudharabah, bisa dilihat di buku tabungannya, yaitu ada kegiatan setoran tunai, transfer dari kantor cabang lain, transfer dari bank lain, atau penerimaan bagi hasil mudharabah. Sebaliknya, untuk transaksi pengurangan tabungan mudharabah bisa dari penarikan tunai, transfer ke rekening lain, transfer kepada nasabah bank lain, penarikan biaya administrasi tabungan, dan pajak. Nah, kita langsung ke ilustrasi transaksi penambahan saldo rekening tabungan mudharabah. Ada 4 yang nanti kita akan bahas. Kita mulai yang pertama dulu. Tanggal 2 Juni 2000 sekian, Bank Murni Syariah, cabang Yogyakarta,
menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar Rp3.500.000. Bagaimana penjurnalannya? Yuk kita lihat. Kita ingat kembali bahwa ciri khas di lembaga keuangan syariah itu adanya dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer itu ada bagian-bagiannya. Salah satunya adalah tabungan mudharabah. Nah, di sini dari kegiatan ini bisa Anda lihat, bisa teman-teman lihat bahwa Bank Murni Syariah menerima uang, ada uang tambahan. Maka yang bertambah apa? Kas. Oke, kas bertambah. Bagi bank, dia dapat uang, maka berupa kas. Kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp3.500.000. Nah, yang kedua pasangannya adalah tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini diberi nama Ursila ini untuk mempermudah berapa jumlah tabungan mudharabah milik Ursila. Kalau teman-teman masih ingat dan jeli, dulu di mata kuliah pengantar ilmu akuntansi atau akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, itu ada yang namanya buku pembantu piutang, ada buku pembantu utang. Di situ kan ada tuh nama-namanya dari CV apa, PT apa, atau orangnya. Itu untuk merekap berapa jumlah tabungan mudharabah milik Ursila. Tapi kalau nanti sudah masuk di laporan keuangan hanya memunculkan akun tabungan mudharabah. Masih ingat kan laporan keuangan yang kemarin saya bagikan dari PT Bank Panin Syariah. Oke. Tabungan mudharabah karena merupakan bagian dari dana syirkah temporer, maka kalau bertambah itu di sebelah kredit. Nah, ini posisinya adalah tabungan mudharabah atas nama Ursila kan bertambah, maka bertambah akun tabungan mudharabah Ursila bertambah di sebelah kredit sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya ada kegiatan transfer dari kantor cabang lain. Tanggal 8 Juni, Ursila menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar 500.000. Bagaimana jurnalnya? Yuk kita lihat. Kalau di sini menerima transfer, Ursila menerima transfer, maka nasabah BMS tersebut ya mengalami kenaikan pada tabungan mudharabahnya. Maka tabungan mudharabah itu bertambah. Tabungan mudharabah termasuk bagian atau termasuk golongan dana syirkah temporer. Maka tabungan mudharabah itu bertambah di sebelah kredit. Ya, masih ingat ya? Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva hanya terdiri dari harta. Pasiva terdiri dari apa saja? Ada utang, ada dana syirkah temporer, dan modal. Nama lainnya masih ingat ya? Liabilitas plus dana syirkah temporer plus ekuitas. Atau kewajiban plus dana syirkah temporer plus modal. Boleh dibolak-balik. Bahasa Indonesia itu kaya betul. Untuk pasangannya adalah RAK cabang Solo. Jadi asetnya bertambah. Nah, bertambah namun ada di cabang Solo. Oke, gitu ya. Selanjutnya, transfer dari nasabah bank lain. Kalau bank lain, dari Bank Peduli Syariah, maka harus mengikut sertakan Bank Indonesia. Dari hubungan antara Bank A ke Bank B itu harus ada moderatornya, harus ada mak comblangnya, yaitu Bank Indonesia. Di sini dalam bentuk giro Bank Indonesia. Jadi, BMS itu ada penambahan aset pada akun giro Bank Indonesia. Karena aset bertambah kan menerima kiriman, maka asetnya BMS bertambah di sebelah kiri sebesar Rp1.500.000. Ursila menerima kiriman, maka BMS juga dapat uang. Dapat uangnya itu tapi berupa kewajiban. Kewajiban pasifa, kewajiban karena ini ya punyanya Ursila, jadi bukan punya sendiri gitu. Maksudnya ke golongan dana syirkah temporer, masuk ke golongan pasifa, kelompok pasifa. Yang terakhir ya, terakhir apa bukan ya? Penerimaan bagi hasil.
Ursila menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp20.000. Ursila menerima bagian hasil tabungan mudharabah BMS sebesar Rp20.000. Berarti bagi tabungan mudharabah bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah di sebelah kiri. Bertambah di sebelah kanan atau kredit. Kredit tabungan mudharabah termasuk dana sirkulasi temporer. Dana sirkulasi temporer itu bertambah di sebelah kredit. Nah, di sini hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar Rp20.000. Nah, itu tadi tentang ilustrasi transaksi penambahan saldo rekening tabungan mudharabah. Untuk sekarang yang pengurangannya. Kita bahas satu persatu. Di sini sudah ada 4 kegiatan. Yang pertama, atas kegiatan penarikan tunai tanggal 7 Juni 2000 sekian. Ursila, nasabah Bank Murni Syariah cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Jadi, Ursila ngambil uang. Maka pada saat itu Bank Murni Syariah ngapain? Kehilangan uang, mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang maka asetnya berkurang dalam bentuk apa? Kas. Oke. Kas berkurang di sebelah kredit. Tabungan mudharabah di dana syirkah temporer ya berkurang di sebelah debit. Oke. Bisa dipahami sampai saat ini? Kalau bisa saya lanjutkan transfer ke rekening lain pada bank yang sama. Selanjutnya, Ursila mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu transfer ke rekening lain pada bank yang sama. Tanggal 11 Juni 2000 sekian. Ursila mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Nah, di sini Ursila mentransfer, maka tabungannya kan berkurang. Maka tabungan mudharabah Ursila berkurang di sebelah debit. Gitu ya. Dan pasangannya adalah karena ini ke rekening cabang Solo masih sama BMS-nya, maka rekening antar kantor cabang Solo di sebelah kredit. Kalau transfer ke nasabah bank lain, maka harus mengikut sertakan siapa tadi? Bank Indonesia. Jadi, transfer tabungan mudharabahnya Ursila berkurang. Tabungan mudharabah Ursila berkurang di sebelah debit. Nah, asetnya BMS juga berkurang dalam bentuk giro pada Bank Indonesia sebesar Rp250.000 di sebelah kredit dalam bentuk giro. Nah, kenapa? Biar nanti bisa diambil dalam bentuk apa? Pakai alat apa? Biliet, giro, cek, atau yang lainnya. Gitu. Dan yang terakhir, penarikan biaya administrasi dan pajak. Ini juga sama ya. Dipotong tabungan mudharabah Ursila untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000. Gimana caranya? Berkurang lagi. Nah, berkurang di sebelah debit Rp2.000. Nah, berkurang kan? Rp2.000-nya mengurangi tabungannya Ursila. Nah, banknya dapat uangnya dari Ursila. Maka pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Masih ingat ya? Happy birthday, HBD, harta, beban, debit. Harta, beban bertambah di sebelah debit. Maka yang lainnya bertambahnya di sebelah kredit. Ini termasuk pendapatan, bukan termasuk HB tadi. Maka bertambahnya di sebelah kredit. Selanjutnya, ada pajak Rp4.000. Nah, ini jelas mengurangi tabungannya Ursila. Tabungan mudharabah Ursila berkurang di sebelah debit. Nah, untuk pasangannya ada titipan kas negara pajak tabungan. Ini termasuk kewajibannya
liabilitasnya, utangnya bank apa tadi? Bank murni syariah. Kenapa dikredit? Karena kan belum dibayarkan pajaknya. Jadi masih dalam bentuk utang. Besok kalau sudah waktunya bayar pajak, baru nanti dipindah ke debit. Kreditnya baru kas gitu. Sekarang giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Mekanismenya bisa wadiah, bisa mudorobah. Kita fokusnya ke mudorobah. Ini wadiah ya. Wadiah itu titipan. Kita sekilas aja kalau wadiah titipan. Jadi kalau teman-teman punya tabungan di bank syariah dalam akad wadiah, maka dipastikan itu tidak ada biaya administrasi dan tidak ada bagi hasil. Kalaupun ada penambahan, itu adalah bonus yang bersifat sukarela, tidak ada akad di awal. Giro mudorobah sekarang. Giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang mudorobah, insentif yang diterima itu berupa bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Contoh kasusnya sekarang. Pada tanggal 5 Maret 2000 sekian, Hania, nasabah Giro Mudorobah Bank Peduli Syariah, menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar Rp45.000. Maka jurnal adalah sebagai berikut. Jurnalnya bagaimana nih? Hania menerima imbalan bagi hasil. Dapat kan? Dapat. Maka gironya bertambah. Giro mudorobah. Giro mudorobah itu kan termasuk golongan dana syirkah temporer, ya. Maka bertambah di sebelah kredit. Nah, debitnya tadi apa? Tentang apa? Hak pihak ketiga atas bagi hasil, karena bagi hasil nih, bagi hasil ini termasuk beban bagi bank, kan dia bayar, maka itu beban, maka beban bertambah di sebelah debit gitu. Selanjutnya ada pajaknya juga. Pajaknya itu nanti 9.000. Giro mudorobah Hania berkurang karena bayar pajak dan di kreditnya titipan kas negara. Titipan pajak giro belum dibayarkan, maka disebut titipan. Maka bagi bank golongannya adalah kewajiban. Yang terakhir tentang deposito mudorobah. Deposito ya, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu investasi dana dengan akad mudorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Berapa bulan sekali? Berapa bulan? Dibatasin. Jadi kalau teman-teman merasa dirinya boros atau ada sesuatu proyek yang biar makin banyak, bisa dimasukkan ke deposito. Yang sering ambil uang, biar nggak sering ambil uang, masukkan ke deposito. Itu triknya. Yuk, deposito mudorobah. Deposito mudorobah itu apa? Nah, bank syariahnya sebagai apa? Mudori, pengelola dana. Kalau nasabahnya sebagai sohibul mal, penyedia dana, pemilik dana. Yuk kita langsung ke ilustrasinya. Sudah ada 4 kegiatan, kita contohkan satu persatu. Yang pertama, Bank Murni Syariah menerima setoran atas nama Bunda Doli 5 juta rupiah sebagai investasi deposito mudorobah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Bagaimana jurnalnya? Kita analisis dulu. BMS menerima setoran, berarti BMS menerima uang. Uang dalam lembaga itu dalam bentuk kas. Kas termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah mana? Harta bertambah di sebelah debit.
Nah, sebesar berapa? Soalnya 5 juta, maka 5 juta. Kas bertambah sebesar 5 juta rupiah. Ini untuk apa ini? Deposito mudorobahnya Bunda Doli. Deposito mudorobah Bunda Doli. Ini termasuk golongan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer bertambah di sebelah kredit. Maka masukkan ke kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 30 September 2000 sekian. Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudorobah adalah sebesar 15 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah baru menghitung. Jadi belum dibagikan. Maka muncullah beban dan utang. Jadi memberi, ya, pihak bank memberi bagi hasil. Memberi kan beban tuh. Beban bertambah di sebelah debit. Nah, 15 juta. Namanya akun hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudorobah. Karena belum dibagikan, maka di sebelah kredit utang bagi hasil yang belum dibagikan. Kredit sebesar 15 juta. Kalau teman-teman masih ingat, ini seperti beban gaji utang gaji, beban listrik utang listrik, beban telepon, beban pajak utang pajak, nah seperti itu. Jadi yang kredit ini termasuk utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Kenapa bertambah? Karena belum dibagikan kan jadi utang. Nah, nanti kalau sudah dibagikan, yang akun ini pindahkan ke debit, kreditnya jadi kas. Habis. Nah, gitu. Tanggal 4 Oktober, dibayarkan bagi hasil deposito mudorobah kepada Bunda Doli sebesar 40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudorobah atas nama pemilik yang sama. Jadi pindah apa nih namanya? Pindah jenis simpanan dari deposito ke tabungan. Mana caranya? Nah, di sini. 40.000. Nah, yang bertambah apa? Tabungan mudorobah. Tabungan mudorobah bertambah. Dibagi hasilnya deposito itu nggak diambil secara cash tapi dipindahkan ke rekening tabungan mudorobah. Tabungan mudorobahnya bertambah. Tabungan mudorobahnya Bunda Doli itu bertambah di sebelah kredit sebesar 32.000. Loh, kenapa 32.000? Karena dia punya beban ya, beban pajak 8.000 untuk pajak. Tuh. Tapi bagi hasilnya tetap 40.000. Bagi hasil yang belum dibagikan. Beban bertambah di sebelah debit 40.000. Lanjut ya, Bunda Doli mencairkan deposito mudorobah. Pencairan dilakukan secara tunai. Kalau tunai maka ada akun kasnya. Nah, kas berkurang di sebelah kredit. Oke. Bagi bank kan ngeluarin uang. Kas berkurang di sebelah kredit. Depositonya Bunda Doli juga berkurang. Deposito mudorobah termasuk dana syirkah temporer. Kalau berkurang maka berkurang di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Begitu teman-teman semua. Semua tadi yang kita pelajari ada di buku ini. Nanti di video selanjutnya ada buku yang lain. Tergantung mana yang baik saya ambil. Mana yang sesuai dengan silabus atau RPS saya ambil. Oke, terima kasih. Begitu saja. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, kita terus berdoa semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka saja. Ya, tatap muka saja, tidak tatap layar seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.